Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa la muridina waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nah, yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Istana Pendidikan Pesantren Supercamp Lariban Fida, yang saya hormati jajaran dewan guru, pengurus dan juga kepala madrasah MTS Al-Quran Lariban Fida. Yang saya hormati juga kepada seluruh dewan guru, terutama dewan guru di MTS Al-Quran Lariban Fida, yang saya sayangi dan saya cintai kedua orang tua saya yang di rumah, dan tidak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Yasira Malia, saya dari kelas 8 MTS Al-Quran Lariban Fida. Untuk kali ini saya ingin mempresentasikan yaitu tentang pembelahan sel. Nah, teman-teman, jadi di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu sel. Jadi sel itu terdiri dari banyak lagi molekul-molekul lainnya. Nah, pembelahan sel itu terjadi karena 3 faktor, yaitu untuk pertumbuhan, yaitu dengan cara sel bertambah banyak, dan kedua untuk perbaikan, yaitu contohnya seperti sel yang rusak, dan seperti luka-luka ataupun sel kulit mati. Nah, faktor yang ketiga yaitu adalah reproduksi, yaitu untuk membentuk sel kelamin atau sel gamet. Nah, teman-teman, jadi pembelahan sel itu terjadi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mitosis dan yang kedua ada meiosis. Nah, mitosis yaitu terjadi pada sel tubuh atau disebut dengan somatik. Sel ini menghasilkan 2 sel anakan, dan setiap sel itu ada kromosom atau sifat yang mewarisi sifat induknya. Nah, jika di mitosis, kromosomnya itu sama persis dengan induknya. Selanjutnya ada juga 4 tahap di pembelahan sel mitosis, yaitu dinamakan dengan tahap promat, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Selanjutnya, pembelahan sel yang kedua yaitu tentang meiosis. Pembelahan sel meiosis yaitu terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Nah, pembelahan ini memberikan satu sel yang ada separuh dari kromosom induknya. Jadi kalau di mitosis itu kromosomnya full, jadi di meiosis kromosomnya itu hanya separuh. Nah, di pembelahan sel ini juga menghasilkan 4 sel anakan, dan ada juga tahapan yang sama seperti tahapan mitosis. Namun bedanya di pembelahan sel meiosis tahapannya itu 2 kali lipat. Selanjutnya kita akan sedikit menyinggung tentang apa itu perkembangbiakan, yaitu yang melibatkan dua pihak, yaitu yang pertama ada sel sperma, yang kedua ada sel oogenesis. Nah, sel sperma itu adalah sel yang dinamakan dengan spermatogenesis, dan pembelahannya itu atau perkembangbiakan selnya itu terjadi pada tubulus semiferus atau terdapat di testis, lebih tepatnya di laki-laki. Sedangkan pada wanita yaitu dinamakan oogenesis atau sel telurnya. Nah, sel telur itu diproduksi di tempat yang dinamakan ovarium. Nah, jika sel telur ini tidak dibuahi, maka kita itu atau para wanita itu akan mengalami yang dinamakan menstruasi. Namun jika sel telur atau oogenesis ini dibuahi, maka kita atau wanita akan mengalami fase yang dinamakan fertilisasi atau hamil. Oke, thanks for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.